Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga, implikasi dan intervensi. Kekerasan seksual dalam rumah tangga. Komnas Perempuan tahun 2001 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk di dalamnya terdapat ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja mengkungkung kebebasan perempuan. Selanjutnya, kekerasan seksual adalah perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Contohnya seperti menyentuh anggota tubuh sensitif dengan cara yang tidak layak, pasangan menyakiti selama melakukan hubungan seksual itu sendiri, atau pasangan memaksa hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Lalu selanjutnya ada jenis kekerasan seksual dalam rumah tangga. Yang pertama ada pemaksaan dalam hubungan seksual. Kedua, pelecehan seksual secara mental atau fisik dengan menyebutkan kata-kata yang tidak baik dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Ketiga, pernikahan secara paksa. Keempat, melarang untuk menggunakan alat kontrasepsi. Lalu yang kelima ada aborsi paksa, dan terakhir pelacuran dan eksploitasi komersial seksual. Selanjutnya, faktor kerentanan akan kekerasan seksual itu sendiri. Yang pertama ada faktor individu, yaitu di mana pemicunya karena memiliki pendidikan yang rendah atau kurang ilmu pengetahuan mengenai tentang seksual itu sendiri, atau mungkin dia pernah mengalami kejadian buruk mengenai kekerasan seksual ini sendiri, atau bahkan dia memiliki kontrol perilaku yang kurang baik atau rendah. Selanjutnya, faktor lingkungan sosial, yaitu kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindak kekerasan seksual. Jadi dalam hal ini pemicunya adalah lingkungan dia sendiri yang memicu untuk terjadinya kekerasan seksual ini, karena dia berada dalam lingkungan yang tidak baik gitu, yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual. Lalu selanjutnya pengalaman terhadap kekerasan seksual itu sendiri. Terus terakhir ada pengaruh obat-obatan atau alkohol. Lalu selanjutnya implikasi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Yang pertama ada dampak fisik, yaitu dia mengalami sakit fisik terutama di bagian reproduksinya. Perempuan akan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil dia akan mengalami gangguan menstruasi seperti menorragia, hipomenorragia, atau metrorragia. Bahkan wanita juga dapat mengalami menopause yang lebih awal, atau dapat juga mengalami penurunan libido sehingga ketidakmampuannya untuk mendapatkan orgasme, dan akibat dari kekerasan itu sendiri yang dialaminya. Dan jika pada saat hamil dapat terjadi keguguran, persalinan prematur, dan bayi yang meninggal dalam rahim. Dan pada saat persalinan, perempuan akan mengalami kesulitan dalam persalinan seperti hilangnya kontraksi, terus persalinan yang lama, bahkan persalinan dengan alat, bahkan pembedahan seperti operasi. Hasil dari kehamilan juga dapat melahirkan bayi dengan BBLR, terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik, atau bayi lahir mati. Selanjutnya, dampak psikologis yang terjadi adalah korban akan mengalami tekanan mental yang cukup berat, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, ketergantungan kepada suami yang sudah menyiksa dirinya, serta kecenderungan mengalami stres pasca trauma, depresi, atau bahkan keinginan untuk melakukan bunuh diri. Selanjutnya ada dampak terhadap ekonomi keluarga. Dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya tentang laki-laki saja yang bisa melakukannya, ada kemungkinan perempuan juga bisa melakukannya. Jika ada hal ini terjadi, bisa saja
si suami atau si istri ini yang bekerja ini akan memiliki kinerja yang buruk, karena dia lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog atau psikiater agar dia bisa merasa lebih baik dan tidak merasa takut. Dan selanjutnya ada dampak bagi anak. Kemungkinan kehidupan anak yang dibimbing dengan kekerasan memiliki peluang terjadinya perilaku yang kejam juga pada anak-anak ini akan lebih tinggi. Anak dapat mengalami depresi dan berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya nanti apabila telah menikah. Karena anak ini akan mengimitasi perilaku cara perlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya itu sendiri. Selanjutnya ada dampak sosial, yaitu ada hambatan interaksi sosial. Dia akan mengalami pengucilan atau merasa tidak pantas. Lalu bisa juga masalah rumah tangga, pernikahan paksa yang berakibat dengan perceraian. Selanjutnya ada intervensi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam beberapa item tes yang dipilih untuk korban kekerasan dalam rumah tangga ini adalah tes MMPI, Minnesota Multiplying Personality Inventory, yaitu yang mampu menampilkan 18 aspek psikologis, dan yang paling menonjol dalam penyelidikan awal adalah kejujuran informan. Jika skor ini tidak memenuhi syarat, maka menjadi catatan penting bagi penyidik untuk berhati-hati dan tidak menerima pengaduan korban secara serampangan. Dan juga ada tes warna, ini adalah tes kepribadian yang mampu mengungkapkan situasi sasaran perilaku di bawah tekanan atau masalah yang sebenarnya. Selanjutnya, menurut WHO, cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual itu sendiri, yang pertama adalah menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual. Kedua, memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual. Ketiga, menanamkan pendidikan pada anak sejak usia dini seperti pendidikan mengenai gender, yaitu mengenai batasan-batasan yang bagi perempuan mana yang boleh dan tidak boleh. Yang terakhir, mengadakan campaign anti kekerasan seksual. Oke, sekian dari kelompok kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.